Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa atba'ihi wa mawalah wa ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang mulia ini kami Al-Faqir ingin sedikit menyampaikan tentang perihal sholawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan hal ini bermula dari sebuah pertanyaan dari beberapa jamaah kita terkait dengan sholawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan adanya beberapa orang yang merasa terganggu dengan pelaksanaan sholawat Nabi. Oleh karena itu, dalam kesempatan yang mulia ini kami akan sedikit menyampaikan tentang keutamaan daripada sholawat dan alasan kenapa kita bersholawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudara sekalian, kalau kita bicara tentang alasan kenapa kita bersholawat kepada Nabi, maka sebetulnya sebelum kita bicara tentang dalil, saya ingin sedikit menggugah nurani kita bersama. Kenapa? Karena selaku manusia, dengan hati yang jernih dan bersih, tentu kita akan memaklumi apabila tatkala ada orang yang berjasa kepada kita, lalu kita memujinya. Atau kita mendengar ada orang yang memuji orang yang telah berjasa kepada kita. Tentu selaku manusia, dengan nurani yang baik dan hati yang jernih, kita tidak akan pernah merasa ada masalah. Ada si fulan, dia berjasa kepada kita, banyak berbuat baik kepada kita, lalu kita puji dia. Atau orang lain pun memujinya. Nah, siapakah di dunia ini yang berjasa lebih besar daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Kalau bukan karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mungkin saya, Anda, atau kita semua mungkin masih sibuk menyembah berhala. Jadi wajar secara nurani, secara logika wajar sekali kalau kita memuji orang yang telah berjasa kepada kita. Dan salawat itu hakikatnya adalah memuji kepada Nabi, memuliakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka jika ada orang salawat kepada Nabi, berarti dia tengah memuji Nabi. Dan ini secara akal kita terima. Maka tidak masuk di akal bagi saya kalau ada orang yang tidak senang memuji orang yang telah berjasa kepadanya. Yang kedua, kalau kita bicara dalil, cukup sebagai sebuah dalil adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah bersalawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu cukup sebagai dalil tentang keagungan dan keutamaan daripada sholawat. Sebab jika sesuatu itu diperintahkan oleh Allah dan Allah telah memulainya dan terus mengerjakannya, ini menunjukkan perkara itu merupakan perkara yang sangat besar. Baik. Nah, sekarang kita lihat hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang terkait dengan perkara sholawat. Ya, misalnya di sini ada hadis riwayat Imam Muslim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi asyra. Dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, barang siapa yang salawat kepadaku 1 kali, maka Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali. Dan makna salawat Allah kepada kita adalah Allah mengucurkan rahmatnya. Satu rahmat Allah itu cukup untuk menyelamatkan seseorang dari jurang neraka masuk ke dalam surganya Allah. Apalagi kalau 10 kali. Dalam hadis yang lain, An Umair al-Ansari qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man shalla alayya min ummati salatan mukhlisun min qalbihi sallallahu alaihi biha asra salawat wa rafa'ahu biha asra darajat
wa kataba lahu biha asra hasanat wa maha anhu asra sayyiat. Ini hadis sahih riwayat Imam An-Nasa'i. Artinya dari sahabat Umair Al-Ansari radhiyallahu anhu, beliau berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang salawat kepadaku satu kali daripada umat ini dengan ikhlas dari hatinya, maka Allah akan bersalawat baginya 10 kali dan mengangkatnya 10 derajat, menuliskan baginya 10 kebaikan dan menghapuskan darinya 10 kejelekan. Subhanallah. Dalam hadis yang lain, An Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aulan nasi bi yaumal qiyamah aktsaruhum alayya salatan. Dari Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang artinya seutama-utamanya manusia nanti di sisiku pada hari kiamat adalah yang paling banyak sholawat. Nah, jadi banyak sekali. Nah, bahkan sahabat Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhu itu pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah," kata beliau, "saya ini orang yang sangat banyak sholawat kepadamu. Nah, kira-kira berapa banyak saya jadikan sholawat saya? Dari zikir saya ini, berapa banyak saya jadikan sholawat untuk Anda?" Kata Nabi, "Masyita, terserah kamu berapa." Kata sahabat Ubay bin Ka'ab, "Bagaimana kalau seperempatnya?" Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa in zitta fa huwa khairul laka." Kalau kamu tambah, itu lebih baik bagimu. Maka kata sahabat Ubay bin Ka'ab, "Bagaimana kalau setengahnya?" Kata Nabi, "Kalau engkau tambah, itu lebih baik bagimu." "Bagaimana kalau 2/3-nya, ya Rasulullah?" Kata Nabi, "Masyita, terserah. Fa in zitta fa huwa khairul laka." Kalau kau tambah lebih dari 2/3, itu juga lebih baik bagimu. Fakultu aj'al laka sholati kullaha. Bagaimana kalau semuanya saya jadikan sholawat, wahai Rasulullah? Nah, maka Nabi kita menjawab, qala idzan tukfa hammaka wa yukfar laka dzambuk. Nah, kalau seperti itu, maka semua kesusahanmu akan dicukupi dan semua dosamu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka saudara sekalian, jangan ragu-ragu, banyak-banyaklah bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena beliau adalah wasilah kita antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan hanya mengandalkan amal soleh semata-mata, sebab amal soleh kita kadang-kadang masih banyak kekurangannya. Maka dekatkan diri kita kepada Allah melalui kekasih Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk daripada hamba-hambanya yang gemar untuk bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Imam An-Nawawi menyebutkan dalam kitab Al-Adhkar, bahwa memang merupakan perkara yang dianjurkan ketika kita bersalawat kepada Nabi, kita meninggikan atau mengeraskan suara kita ma'al adab. Yang penting tetap bersama adab. Ya, semoga Allah merahmati kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.